kawan-kawan, nama saya Muhammad Najib dengan NIM 214101080222. Kenalin, aku Aulia Sagisna Widiawati dengan NIM 2141010801. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Contohnya warna kulit, bentuk rambut, jenis rambut, sampai riwayat penyakit. Hal ini yang disebut dengan pewarisan sifat. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat, yaitu implementasi hukum Mendel 2 dalam aspek pewarisan warna dan kelainan pada kulit manusia. Kalian tahu nggak mengapa warna kulit tiap orang itu berbeda? Sebelum membahas penyebab warna kulit tiap orang itu berbeda, mari kita bahas apa pengertian dari hukum pewarisan Mendel dan isi dari hukum 2 Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum yang mengatur pewarisan sifat secara genetik dari suatu organisme kepada keturunannya. Isi dari hukum 2 Mendel itu sendiri yaitu segregasi suatu pasangan gen tidak tergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Mengapa warna kulit orang itu berbeda? Ternyata warna kulit itu dikode oleh banyak gen. Misalnya gen pengode warna kulit gen A besar, B besar, C besar. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin yaitu menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau biasa disebut alel yaitu gen A kecil, B kecil, C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar memiliki warna kulit yang sangat gelap. Sedangkan orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki warna kulit yang sangat terang. Kemudian orang yang memiliki variasi gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil memiliki warna kulit sawo matang. Ini warna kulit yang rata-rata dimiliki oleh orang Indonesia. Contoh dari kelainan pewarisan kulit yaitu albino. Kalian tahu nggak sih penyebab kelainan albino itu? Nah, ternyata disebabkan tidak adanya zat warna pigmen atau yang disebut dengan pigmen melanin tadi. Jadi tidak ada warna A besar, B besar, atau C besar. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut terhadap cahaya. Fungsi dari pigmen melanin sendiri berfungsi sebagai pelindung dari sinar ultraviolet. Nah, karena tidak adanya pigmen kulit, mereka akan lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Hukum 2 Mendel memiliki 3 konsep dasar, yaitu konsep backcross. Backcross atau silang balik adalah langkah silang antara filial satu dengan salah satu induknya. Yang kedua yaitu konsep test cross. Test cross atau uji silang adalah persilangan antara suatu individu yang genotipnya belum diketahui dengan individu yang telah diketahui bergenotip homozigot resesif. Gunanya untuk mengetahui apakah genotip suatu individu tersebut homozigot ataukah heterozigot. Yang ketiga yaitu persilangan resiprok. Persilangan resiprok adalah suatu persilangan di mana sifat induk jantan dan betina bila dibolak-balik tetap menghasilkan keturunan yang sama. Hukum Mendel atau yang nama lainnya disebut dihibrid adalah proses persilangan antara dua individu yang memiliki karakteristik atau sifat genetik yang berbeda. Dalam dihibrid, gen-gen dari kedua individu yang berbeda tersebut bergabung atau berinteraksi menghasilkan keturunan yang memiliki campuran karakteristik dari kedua orang tua tersebut. Contohnya pada manusia, jika ayahnya memiliki warna kulit gelap dan ibunya memiliki warna kulit terang, maka kemungkinan anaknya akan mewarisi salah satu warna kulit dari ibu atau bapaknya. Bahkan bisa juga mengkombinasikan keduanya menjadi warna kulit sawo matang. Hal itu karena mereka mentransfer gen-gen yang mengendalikan warna kulit kepada anak mereka. Tentunya dari semua itu, hukum Mendel memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, terbatas pada organisme sederhana.
Hukum Mendel dikembangkan berdasarkan penelitian Mendel pada kacang polong yang memiliki siklus hidup yang tergolong singkat dan merupakan organisme sederhana. Hal ini menyebabkan kekurangan pada penjelasan pewarisan sifat pada organisme yang lebih kompleks seperti manusia. Yang kedua, tidak memiliki pertimbangan interaksi genetik. Mendel menganggap bahwa gen-gen bekerja secara independen satu sama lain dan tidak mempertimbangkan interaksi yang kompleks antara gen-gen yang dapat mempengaruhi bagaimana sifat-sifat pewarisan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan lingkungan. Mendel juga tidak mempertimbangkan peran lingkungan dalam pewarisan sifat. Sesungguhnya, lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana gen-gen diekspresikan dan bagaimana karakteristik berkembang. Terakhir, terbatas pada dua sifat genetik. Hukum Mendel mendasarkan pemahaman genetik pada dua sifat genetik sekaligus, seperti sifat dominan dan resesif. Dalam organisme yang memiliki lebih dari dua sifat yang dipengaruhi oleh banyak gen, hukum ini tidak selalu dapat menjelaskan pewarisan sifat secara lengkap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke.